warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Kita membahas tentang kegiatan administrasi perkantoran. Dari materi tersebut, kita tahu bahwa dalam sebuah kantor, semua kegiatan itu harus teratur dan terorganisir. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih. Menurut kalian, seorang pimpinan di kantor itu kegiatannya banyak atau sedikit? Banyak? Ya, sangat banyak sekali. Nah, bahkan dalam satu hari itu bisa memiliki beberapa kegiatan sekaligus. Misalnya pagi rapat, siang bertemu klien, sore evaluasi, dan mungkin masih ada kegiatan lainnya. Nah, sekarang bayangkan kalau semua kegiatan itu tidak diatur. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Bagaimana? Ya, benar sekali, bisa terjadi bentrok jadwal, ada kegiatan yang terlupakan, bahkan bisa merugikan perusahaan. Nah, karena itu seseorang pimpinan itu sangat membutuhkan yang namanya jadwal kegiatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tuh adalah agar kalian itu dapat memahami konsep jadwal kegiatan pimpinan, mengetahui fungsi kerja pimpinan, memahami cara mengelola jadwal kegiatan, dan mampu membuat contoh jadwal kegiatan pimpinan harian. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian jadwal kegiatan pimpinan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan jadwal kegiatan? Ayo, dijawab. Iya, jawaban kalian sudah tepat sekali. Secara sederhana, itu jadwal kegiatan adalah daftar aktivitas yang disusun berdasarkan waktu tertentu, sehingga kegiatan tersebut itu bisa dilakukan secara teratur dan tidak saling bertabrakan. Sekarang kita masuk ke konteks yang lebih spesifiknya, yaitu jadwal kegiatan pimpinan. Coba kalian bayangkan situasi nyata di sebuah kantor. Seorang pimpinan dalam satu hari itu tidak hanya melakukan satu pekerjaan saja, tetapi banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan, mulai dari rapat dengan karyawan, bertemu dengan klien, menerima tamu, menandatangani dokumen penting, sampai menghadiri kegiatan di luar kantor seperti kunjungan kerja atau perjalanan dinas. Nah, bahkan dalam satu hari kegiatan tersebut itu bisa berlangsung terus-menerus dari pagi sampai sore. Oke, nah sekarang coba kita pikirkan bersama. Jika semua kegiatan itu tidak disusun atau tidak dijadwalkan dengan baik, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar akan terjadi kekacauan. Misalnya ada dua kegiatan yang waktunya bersamaan, atau ada kegiatan penting yang justru terlupakan. Nah, hal ini itu tentu dapat menghambat pekerjaan, bahkan bisa berdampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan yang disebut dengan jadwal kegiatan pimpinan. Jadwal kegiatan pimpinan ini merupakan suatu daftar atau catatan yang berisi seluruh rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pimpinan dalam jangka waktu tertentu, baik itu harian, mingguan, maupun bulanan. Nah, dalam jadwal tersebut biasanya tidak hanya mencantumkan jenis kegiatan saja, tetapi juga dilengkapi dengan waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, serta pihak-pihak yang akan terlibat. Nah, artinya apa? Artinya setiap kegiatan pimpinan itu sudah direncanakan secara jelas dan tersusun dengan rapi. Nah, dengan adanya jadwal kegiatan pimpinan ini, maka penggunaan waktu
waktu menjadi lebih terarah. Pimpinan dapat mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, jadwal kegiatan juga membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja nih. Maksudnya apa? Maksudnya itu waktu tidak terbuang percuma karena semua kegiatan itu sudah direncanakan sebelumnya. Tidak hanya itu, jadwal kegiatan pimpinan juga memiliki peran penting dalam komunikasi di lingkungan kantor. Misalnya, jika ada karyawan atau tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan, mereka itu tidak bisa datang sembarangan. Mereka harus menyesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam jadwal pimpinan. Nah, dengan adanya jadwal, maka semua pihak itu dapat mengetahui nih, kapan sih pimpinan itu memiliki waktu luang dan kapan sedang sibuk. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita itu bisa mengibaratkan jadwal kegiatan pimpinan itu seperti jadwal pelajaran di sekolah. Nah, kalian ini, kalau di sekolah kalian itu kan punya jadwal ya, jadwal pelajaran dari pagi sampai siang. Misalnya jam pertama itu matematika, lalu bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, dengan jadwal tersebut, kalian itu tahu kapan harus belajar mata pelajaran tertentu. Nah, dengan begitu juga dengan pimpinan. Pimpinan itu memiliki jadwal kegiatan yang mengatur aktivitasnya sepanjang hari. Jadi, dapat kita pahami bahwa jadwal kegiatan pimpinan itu bukan hanya sekedar catatan biasa, tetapi merupakan alat penting untuk mengatur waktu, mengordinasikan kegiatan, dan memastikan semua pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan memahami pengertian jadwal kegiatan pimpinan ini, kita bisa melihat bahwa pengaturan waktu itu merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja, terutama bagi seorang pimpinan yang memiliki banyak tanggung jawab. Oke, bisa dipahami untuk pengertiannya? Jika bisa, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi kerja pimpinan. Nah, dalam bentuk organisasi atau perusahaan, pimpinan itu memiliki peran yang sangat penting. Pimpinan tidak hanya sekedar memberikan perintah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap jalannya seluruh kegiatan dalam organisasi tersebut. Oke, coba kalian bayangkan sebuah perusahaan tanpa pimpinan. Kira-kira apa yang akan terjadi sih? Bisa jadi pekerjaan tidak terarah, karyawan bingung harus melakukan apa, dan tujuan perusahaan itu tidak tercapai dengan baik. Nah, karena itu, seseorang pimpinan itu memiliki beberapa fungsi penting yang harus dijalankan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Oke. Fungsi yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam sebuah kegiatan. Nah, dalam fungsi ini, pimpinan itu menentukan tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualannya, maka pimpinan akan merencanakan strategi seperti membuat promosi, meningkatkan kualitas produk, atau memperluas pemasaran. Oke? Tanpa perencanaan, pekerjaan itu akan berjalan tanpa arah. Artinya apa? Artinya karyawan bekerja tetapi tidak tahu nih tujuan yang ingin dicapai itu apa. Nah, dengan adanya perencanaan, semua kegiatan menjadi lebih jelas dan terarah. Oke, bisa dipahami? Lalu ada fungsi yang kedua, yaitu pengorganisasian. Dalam fungsi ini, pimpinan itu membagi tugas kepada para karyawan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Nah, setiap karyawan itu memiliki peran yang berbeda. Ada yang bertugas di bagian keuangan, ada yang di bagian pemasaran, ada juga yang di bagian produksi. Pembagian tugas ini itu sangat penting banget. Kenapa sih? Karena jika tidak ada pembagian tugas yang jelas, maka pekerjaan itu bisa menjadi tidak teratur, bahkan bisa terjadi satu pekerjaan dilakukan oleh banyak orang, sementara pekerjaan lain justru tidak dikerjakan. Contohnya, ini misal jika semua karyawan ingin mengerjakan bagian pemasaran saja,
maka bagian lain seperti keuangan atau produksi itu akan terbengkalai, nggak ada yang ngurus. Jadi melalui pengorganisasian ini, pimpinan itu memastikan bahwa semua pekerjaan terbagi dengan baik dan dapat dikerjakan secara efektif. Oke. Lalu ada fungsi berikutnya itu koordinasi. Koordinasi ini berarti mengatur dan menyelaraskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian dalam organisasi. Nah, dalam sebuah perusahaan, setiap bagian itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Semua harus saling berhubungan. Misalnya, bagian pemasaran mendapatkan pelanggan baru, maka informasi tersebut harus disampaikan ke bagian produksi agar produksi itu bisa disiapkan, dan juga ke bagian keuangan untuk mengatur pembayarannya. Jika tidak ada koordinasi, maka bisa terjadi kesalahan. Contohnya bagian pemasaran sudah menerima pesanan nih, tetapi bagian produksi belum siap. Akibatnya pelanggan bisa kecewa. Oke. Jadi koordinasi itu penting agar semua bagian dalam organisasi bisa bekerja secara selaras dan saling mendukung. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu pengawasan. Nah, dalam fungsi ini, pimpinan itu memantau dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawannya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut itu sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Jika ditemukan kesalahan atau kendala, maka pimpinan itu harus segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Oke, misalnya hasil pekerjaan tidak sesuai target, maka pimpinan harus mencari tahu penyebabnya. Apakah karena kurangnya sumber daya, kurangnya komunikasi, atau faktor lainnya. Dengan adanya pengawasan, kesalahan itu dapat diketahui lebih cepat dan dapat segera diperbaiki. Oke. Dari keempat fungsi tersebut, yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan, kita bisa melihat bahwa seorang pimpinan itu memiliki peran yang sangat kompleks. Pimpinan itu tidak hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga harus memastikan bahwa semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Jika salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, maka dapat mempengaruhi keseluruhan kegiatan dalam organisasi. Misalnya, jika perencanaan tidak jelas, maka pekerjaan menjadi tidak terarah. Jika pengorganisasian tidak baik, maka pembagian tugas menjadi tidak merata. Jika koordinasi tidak berjalan, maka komunikasi antar bagian itu akan terganggu. Dan jika pengawasan tidak dilakukan, maka kesalahan tidak akan diketahui. Nah, jika kita hubungkan dengan materi sebelumnya, yaitu jadwal kegiatan pimpinan, maka fungsi-fungsi ini itu sangat berkaitan. Karena dalam menjalankan fungsi tersebut, pimpinan itu membutuhkan pengaturan waktu yang baik. Misalnya, kapan melakukan rapat, kapan melakukan evaluasi, kapan bertemu klien, semua itu harus diatur dalam jadwal kegiatan. Jadi, jadwal kegiatan pimpinan sebenarnya membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi-fungsi kerjanya. Nah, dengan memahami fungsi kerja pimpinan ini, kita dapat mengetahui bahwa peran pimpinan dalam organisasi itu sangatlah penting dan tidak bisa dianggap sederhana. Oke. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengelola jadwal kegiatan pimpinan agar semua fungsi tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Oke. Baik, materi selanjutnya, tata cara pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Setelah kita memahami apa itu jadwal kegiatan pimpinan dan fungsi kerja pimpinan, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara mengelola jadwal tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Oke. Dalam sebuah kantor nih, pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan biasanya itu menjadi tanggung jawab seorang sekretaris atau staf administrasi. Nah, hal ini itu karena pimpinan memiliki banyak tugas sehingga membutuhkan bantuan untuk mengatur waktunya. Seorang sekretaris itu tidak hanya sekedar mencatat jadwal, tetapi juga harus mampu mengatur, menyesuaikan, dan mengambil keputusan terkait jadwal tersebut. Nah,
Langkah pertama itu dalam pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan adalah mencatat seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh pimpinan. Semua kegiatan itu harus dicatat dengan lengkap, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan yang bersifat insidental atau mendadak. Contohnya seperti rapat internal, pertemuan dengan klien, menerima tamu, menghadiri acara tertentu, hingga perjalanan dinas. Nah, tidak boleh ada kegiatan yang terlewatkan nih. Karena jika ada satu saja kegiatan yang tidak tercatat, maka bisa menimbulkan masalah. Misalnya pimpinan itu lupa menghadiri kegiatan tersebut. Oke. Lalu ada langkah yang kedua, yaitu menentukan waktu pelaksanaan kegiatannya. Oke. Dalam hal ini, sekretaris itu harus benar-benar memperhatikan waktu agar tidak terjadi benturan jadwal. Selain itu, sekretaris itu juga harus memperkirakan durasi dari setiap kegiatan. Misalnya, rapat itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Sedangkan pertemuan singkat mungkin hanya membutuhkan waktu 30 menit. Oke. Jika waktu tidak diperhitungkan dengan baik, bisa saja satu kegiatan itu memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan sehingga mengganggu kegiatan berikutnya. Jadi pengaturan waktu ini itu harus dilakukan secara realistis, tidak terlalu padat dan tetap memberi ruang jika terjadi keterlambatan. Bisa dipahami? Dari sini langkah selanjutnya itu adalah menentukan skala prioritas kegiatan. Artinya, sekretaris itu harus bisa membedakan mana sih kegiatan yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda. Tidak semua kegiatan itu memiliki tingkat kepentingan yang sama ya. Jadi misalnya rapat penting dengan klien tentu itu lebih diprioritaskan dibandingkan kegiatan internal yang masih bisa dijadwalkan ulang. Nah, dengan menentukan prioritas, maka kegiatan yang benar-benar penting itu dapat terlaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting nih karena waktu pimpinan itu terbatas kan, sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Nah, setelah semua kegiatan dicatat, waktu ditentukan dan prioritas sudah disusun, langkah berikutnya adalah menyusun jadwal secara sistematis. Biasanya jadwal ini dibuat dalam bentuk tabel agar mudah dibaca dan dipahami. Dalam tabel tersebut itu biasanya terdapat beberapa informasi seperti waktu kegiatannya, jenis kegiatan, tempat kegiatan, serta pihak yang terlibat. Penyusunan jadwal yang rapi itu akan memudahkan pimpinan dalam melihat dan memahami kegiatan yang akan dilakukannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Jika belum, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu yang tidak kalah penting adalah menghindari benturan jadwal. Benturan jadwal ini terjadi ketika 2 atau lebih kegiatan dijadwalkan pada waktu yang sama. Hal ini itu harus dihindari karena pimpinan itu tidak mungkin menghadiri 2 kegiatan sekaligus kan. Misalnya, pada jam 10 pagi ada rapat internal, tetapi di waktu yang sama juga dijadwalkan pertemuan dengan klien. Ini tentu tidak bisa dilakukan loh. Oleh karena itu, sekretaris itu harus teliti dalam menyusun jadwal agar tidak terjadi kesalahan seperti ini. Lalu, fungsi yang keenam yaitu kita menyesuaikan jadwal jika terjadi perubahan. Nah, kadang-kadang itu kan ada kegiatan mendadak nih yang harus segera dilakukan. Karena itu langkah berikutnya adalah melakukan penyesuaian jadwal jika terjadi perubahan. Sekretaris itu harus siap melakukan perubahan jadwal dengan cepat dan tepat. Misalnya tiba-tiba ada tamu penting yang datang tanpa janji sebelumnya, maka sekretaris harus menyesuaikan jadwal yang sudah ada, mungkin dengan menunda atau memindahkan kegiatan lain. Nah, disinilah pentingnya fleksibilitas dalam mengelola jadwal. Selain menyusun jadwal, sekretaris itu juga memiliki tugas untuk mengingatkan pimpinan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini penting karena pimpinan itu memiliki banyak aktivitas, sehingga bisa saja lupa jika tidak diingatkan. Biasanya pengingat itu dilakukan beberapa saat sebelum kegiatan dimulai.
Nah, dengan adanya pengingat, maka kegiatan itu dapat berjalan tepat waktu. Gitu. Lalu langkah terakhir itu adalah melakukan evaluasi terhadap jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah jadwal yang telah dibuat itu sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kekurangan. Misalnya, apakah ada kegiatan yang terlambat, apakah ada jadwal yang terlalu padat, atau apakah ada kegiatan yang tidak terlaksana. Nah, dari evaluasi tersebut, sekretaris itu dapat memperbaiki penyusunan jadwal di masa yang akan datang, gitu. Nah, jadi dari seluruh langkah tersebut, kita itu bisa melihat bahwa pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan itu bukanlah hal yang sederhana ya, karena dibutuhkan ketelitian, ketepatan, serta kemampuan dalam mengatur waktu. Jika jadwal dikelola dengan baik, maka kegiatan pimpinan itu dapat berjalan dengan lancar, teratur, dan efisien. Namun jika jadwal tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan berbagai masalah seperti benturan kegiatan, keterlambatan, bahkan terganggunya pekerjaan dalam organisasi. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Nah, setelah kita memahami bagaimana cara mengelola jadwal kegiatan pimpinan, selanjutnya kita akan membahas tentang jadwal kegiatan pimpinan harian atau daily agenda yang merupakan bentuk nyata dari pengelolaan jadwal tersebut. Oke? Habis ini kalian akan mendapatkan tugas nih. Oke. Apa itu jadwal kegiatan pimpinan harian atau yang biasa disebut daily agenda? Setelah kita membahas pengertian jadwal kegiatan pimpinan, fungsi kerja pimpinan, dan cara mengelola jadwal, sekarang kita akan melihat bentuk nyata dari semua itu, yaitu daily agenda. Cara sederhana, daily agenda itu adalah daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh pimpinan dalam satu hari kerja. Daily agenda ini biasanya disusun secara rinci, mulai dari pagi hingga jam kerja selesai. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan pimpinan dalam satu hari itu dapat berjalan dengan teratur, terarah, dan tidak saling bertabrakan. Oke, daily agenda itu bukan hanya sekedar daftar kegiatan biasa, tetapi merupakan alat yang sangat penting dalam membantu pimpinan mengatur waktu. Nah, dengan adanya daily agenda, pimpinan itu dapat mengetahui secara jelas nih apa saja kegiatan yang harus dilakukan hari ini, kapan kegiatan tersebut dilakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, daily agenda itu juga membantu pihak lain seperti sekretaris, karyawan, maupun tamu untuk menyesuaikan waktu jika ingin berkoordinasi dengan pimpinan. Oke. Dalam penyusunannya, itu daily agenda biasanya memuat beberapa komponen penting nih. Yang pertama adalah waktu kegiatan, yaitu kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, jenis kegiatannya, yaitu aktivitas apa yang dilakukan, misalnya rapat, menerima tamu, ataukah kunjungan kerja. Lalu yang ketiga adalah tempat kegiatan. Apakah dilakukan di dalam kantor ataukah di luar kantor? Dan yang terakhir yaitu pihak yang terlibat, misalnya dengan staf internal atau dengan klien dari luar. Nah, dengan adanya komponen-komponen ini, jadwal itu menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Oke. Baik. Sekarang Ibu akan memberikan contoh daily agenda pimpinan dalam satu hari. Misalnya, seperti ini, jam 8.00 sampai 8.30 datang ke kantor dan briefing dengan staf. Jam 9.00 sampai 10.30 rapat internal dengan tim. 10.30 sampai 11.30 menerima tamu dari perusahaan lain. 13.00 sampai selanjutnya itu ada kegiatan lain-lainnya. Jadi kayak ada kegiatan yang lainnya nih. Nah, dari contoh tersebut itu kita bisa melihat bahwa waktu pimpinan itu sudah tersusun dengan rapi dari pagi hingga sore. Setiap kegiatan memiliki waktu tersendiri sehingga tidak terjadi benturan. Sekarang kita analisis sedikit nih.
Di pagi hari, pimpinan itu memulai dengan briefing. Ini penting untuk memberikan arahan kepada staf. Setelah itu, dilanjutkan dengan rapat internal. Biasanya digunakan untuk membahas pekerjaan yang sedang berjalan, kemudian menerima tamu. Ini menunjukkan bahwa pimpinan itu juga harus berinteraksi dengan pihak luar. Nah, pada siang hari ada pertemuan dengan klien. Ini biasanya kegiatan yang cukup penting karena berkaitan dengan kerjasama atau bisnis. Dan di sore hari, itu dilakukan evaluasi untuk melihat apakah pekerjaan hari itu sudah berjalan dengan baik ataukah tidak. Jadi setiap kegiatan dalam daily agenda ini memiliki tujuan masing-masing. Lalu, daily agenda ini memiliki banyak manfaat. Pertama, itu membantu pimpinan mengatur waktu dengan lebih efektif. Kedua, mencegah terjadinya benturan jadwal. Ketiga, membantu sekretaris dalam mengordinasikan kegiatan pimpinan. Keempat, itu memudahkan komunikasi antara pimpinan dengan pihak lainnya. Dan yang terakhir, itu membantu memastikan bahwa semua kegiatan penting dapat terlaksanakan. Sekarang coba kita bayangkan jika pimpinan itu tidak memiliki daily agenda. Bagaimana? Mungkin pimpinan akan bingung harus mulai dari mana. Kegiatan bisa tidak teratur, bahkan ada yang terlewatkan. Selain itu, karyawan itu juga akan kesulitan menyelesaikan waktu untuk berkoordinasi dengan pimpinan. Jadi, daily agenda ini itu sangat penting dalam dunia kerja, terutama dalam lingkungan perkantoran. Gimana? Adakah yang bertanya? Nah, jika kita hubungkan dengan materi sebelumnya nih, daily agenda ini merupakan hasil dari pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Artinya, semua langkah yang sudah kita bahas tadi itu seperti mencatat kegiatan, menentukan waktu, dan menentukan prioritas. Semuanya itu dituangkan dalam bentuk daily agenda. Gitu, guys. Jadi dengan demikian itu dapat kita simpulkan bahwa daily agenda merupakan bagian penting dalam pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Daily agenda membantu pimpinan dalam mengatur waktu, menjalankan kegiatan, dan memastikan semua pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya daily agenda ini, kegiatan pimpinan itu menjadi lebih terarah, teratur, dan efisien. Begitu. Jadi, baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan kembali nih terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini, biar kalian lebih paham. Coba kita ingat kembali dari awal. Hari ini kita belajar tentang pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Kita mulai dari pengertian jadwal kegiatan pimpinan, yaitu daftar kegiatan yang disusun berdasarkan waktu tertentu untuk membantu pimpinan dalam mengatur aktivitasnya. Kemudian kita membahas fungsi kerja pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya kita mempelajari tata cara pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan, mulai dari mencatat kegiatan, menentukan waktu, menentukan prioritas, menyusun jadwal, menghindari benturan, sampai melakukan evaluasi. Dan yang terakhir kita membahas tentang daily agenda, yaitu jadwal kegiatan pimpinan dalam satu hari kerja yang disusun secara rinci agar kegiatan itu dapat berjalan dengan teratur. Nah, dari seluruh materi tersebut kita dapat memahami bahwa pengelolaan waktu merupakan hal yang sangat-sangat penting, terutama bagi seorang pimpinan yang memiliki banyak tanggung jawab. Jika jadwal dikelola dengan baik, maka pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar. Namun jika tidak, maka dapat menimbulkan berbagai masalah. Oke, bisa dipahami? Jika bisa, Ibu ingin bertanya sedikit sebelum kita akhiri. Menurut kalian, ini setelah mempelajari materi ini, apakah jadwal kegiatan itu penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kantor? Ada yang bisa menjawab? Benar.
tidak hanya pimpinan, kita sebagai pelajar itu juga sebenarnya membutuhkan loh jadwal agar kegiatan kita itu lebih teratur gitu. Lalu sebagai latihan, Ibu memberikan tugas sederhana. Kalian diminta untuk membuat contoh jadwal kegiatan pimpinan harian atau daily agenda dalam satu hari kerja. Silakan kalian buat dengan memperhatikan waktu, jenis kegiatan, dan urutan kegiatan yang logis ya. Tugas ini bertujuan agar kalian itu lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Bisa dipahami? Baik. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, berarti materi hari ini itu sudah cukup jelas ya. Oke, pasti bisa dong ngerjain tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran hari ini. Ibu berharap kalian itu bisa memahami materi ini dan menerapkannya baik dalam dunia kerja nanti maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.